Ya Imam al-mujahidin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul adzim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban demi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, oleh Rasul, dan oleh ulil amri minkum yang ada di setiap kita. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika mereka diperintah, mereka selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan keberuntungan di dunia dan lebih-lebih keberuntungan di akhirat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iman ini hanya akan mampu kita lakukan, kita laksanakan ketika kita sudah tidak ragu. Kalau kita ragu tidak bisa. Allah memberi kabar bahwa sesungguhnya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang beriman yang mereka imannya benar hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ada keraguan dalam diri mereka. Orang yang sudah tidak ragu-ragu, maka mereka siap wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Jadi ini untuk melahirkan sifat yang selalu sami'na wa ta'na, itu kuncinya harus yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Nonsen over donsen. Biar hafal ayatnya, tapi kok malas-malas, itu nggak yakin. Maka kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa dengan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri minkum, itu surga. Dan dengan keingkaran, jadi orang masuk neraka itu karena keingkaran. Keingkarannya itu yang membuat dia masuk neraka itu. Dan keingkaran itu tidak perlu banyak-banyak. Satu kau ingkari, itu sudah cukup untuk membuat kita itu, kalau tidak diazab, minimal tertunda rahmat. Coba kita cek bagaimana kehidupan iblis, yang mana dia diberi gelar Al-Abid. Kemudian dia sampai kepada puncak yang dia digelari, dijuluki
sebagai, ada yang tahu? Azazil. Kenapa dia digelari Al-Azazil? Karena dari sekian makhluk dialah yang paling taat. Tapi ketika kemudian Allah menguji keimanan dia, Allah kemudian berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak. Jadi ketika sudah puncak ketaatannya iblis, Allah berfirman bahwa aku hendak menciptakan khalifah untuk mengatur bumi, menjadi waliku di bumi, menggantikan Allah zahir di bumi. Itu khalifah. Setelah selesai, Allah perintah dia, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis enggan. Karena keenggaman iblis satu itu, karena keenggaman iblis yang satu itulah kemudian Allah golongkan iblis itu kafir. Jadi jangan kita sepelekan ini ayat ini. Ya, jangan kita menganggap bahwa perintah ulil amr gampang lah. Iblis itu menggampang-gampangkan. Ketika kita cek pembicaraan Allah dengan iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangimu taat kepada aku ketika aku memerintahkanmu? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tadi ketua PBLP mengatakan bahwa Mujahid itu ketika dipanggil, dia tanpa dikasih duit, dia datang. Karakter Mujahid. Ketika ada panggilan, yang bisa menghalangi dia untuk tidak datang, Mujahid itu hanya maut. Dan hanya alasan yang syar'i. Maka ketika dipanggil, ketika diperintah, tidak usah mencari 1000 alasan. Karena Allah tahu siapa diri kita. Kita mau surga. Tapi ketika ada perintah kita mencari 1001 alasan, bisakah kira-kira kita dimasuk surga? Aku tidak bisa. Aku lagi begini, aku lagi begitu. Sekarang kalau ayat dihafal, hadis dihafal, tapi diperintah aku tidak bisa, itu untuk apa ayat-ayat itu? Coba kita berenung. Kalau kecerdasan yang membuat orang masuk surga, itu Abul Hakam itu orang yang cerdas. Abu Jahal itu orang pintar itu. Dan orang yang lebih pintar dari Abu Jahal itu namanya iblis. Iblis diskusi sama Nabi Adam, kalah Nabi Adam. Tapi apa yang terjadi kepada mereka-mereka itu semua? Fir'aun, Namrud. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah itu jawabannya cuma 2. Sami'na wa ata'na atau sami'na wa asaina, tidak ada lain-lain. Perintah untuk saling kunjung mengunjungi, untuk saling membesuk, saling membantu yang disampaikan tadi ketua PBLP. Itu perintah. Antara kewajiban satu muslim dengan muslim yang lain, ketika dia sakit, ketika dia berjumpa, saling melindungi, saling menjaga,
Itu perintah. Orang muslim itu saling lindung melindungi, saling jaga menjaga, saling bantu membantu. Kalau kita tidak memiliki itu, apa artinya itu semua itu ilmu itu? Jangan sampai kita ini seperti keledai. Tahu kan kisahnya keledai itu? Membawa kitab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin yang sesungguhnya itu adalah mereka yang yakin bahwa ada surga. Yakin dia bahwa ada surga kepada orang yang taat dan ada neraka kepada orang yang ingkar. Dan mereka tidak meragukan sedikit pun. Malam yartabu, mereka tidak ragu sedikit pun tentang janji-janji itu, tidak ragu dia. Kemudian setelah mereka yakin, dia berjihad, berkorban mereka, bersungguh-sungguh mereka, mengorbankan harta, tenaga, pikirannya, dan bahkan pengorbanan yang paling tinggi adalah nyawanya. Ini tanamkan kepada diri kita ini semua, termasuk sama saya ini. Kalau banyak kita punya ilmu kemudian diperintah, kemudian nanti sebentar tunggu dulu, ini alasan itu semua, tidak ada guna-gunanya ilmu itu, tidak ada. Kecuali alasan syar'i. Maka tidak perlu banyak-banyak ilmu. Tapi kalau ilmu banyak, kita bisa mampu untuk mengaplikasikan ilmu itu, maka itu yang terbaik bagi kita. Karena orang yang ilmunya banyak, dia punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalannya juga pasti banyak. Ayat kita ini semua ini sudah penuh di telinga kita, ayat itu. Bahwa orang mukmin itu ketika diperintah tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Siapa yang mendahulukan, lebih mendahulukan dunianya, hartanya, rumahnya, ibunya, istrinya daripada Allah, tunggu kata Allah. Kita hafal ayatnya, tapi prakteknya mampu enggak kita? Kalau enggak, nonsen semua. Praktek, butuh praktek. Isi surga itu orang yang berpraktek. Dan kalau kita punya gengsi, ciri orang yang punya gengsi itu, dia bersalah, diperintah tidak mau. Kita kan tidak tahu tadi siapa yang makan, siapa yang tidak, siapa yang tidur barusan, siapa yang tidak, kan kita tidak tahu. Tapi ketika dia kemudian diberi hukuman dan dia sami'na wa ata'na, itu ciri orang yang beriman. Tapi kalau dia tidak ada juga yang lihat saya, itulah ciri-ciri orang yang tidak beres imannya. Maka pembenahan malam ini, pembenahan diri kita, termasuk saya ini, Allah sering bilang di Al-Quran bahwa Allah itu tidak tidur, Allah itu mendengar. Maksudnya apa itu ayat? Maksudnya seluruh kelakuanmu itu Allah tahu. Ini saya ini kira-kira jujur tidak sama Allah? Pantas nggak saya ini masuk surga? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terus memakai, mempergunakan orang-orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah. Tidak usah khawatir.
orang-orang yang bertanggung jawab kepada dirinya dan kepada Allah, dia terus akan dipakai oleh Allah. Tapi orang yang membohongi dirinya, orang yang tidak jujur kepada dirinya, dia akan diapkir oleh Allah. Itu pasti, cepat atau lambat. Maka benahi diri kita, perbaiki diri kita sebelum kita diapkir oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau memang kita mampu, maka kita laksanakan. Tapi kalau kita tidak mampu, kita omong. Dan syar'i enggak alasan kita itu. Kalau kita mau jujur, dari amir wilayah sampai mas'ulul ummah, tidak ada yang pantas untuk jadi amir, termasuk saya. Tapi kita juga sadar diri, kalau bukan kita siapa coba? Siapa yang kita mau suruh kalau kita tidak mau? Orang kafir, orang munafik. Maka mumpung belum datang orang-orang yang pintar-pintar itu, Allah tunjuk kita, Allah beri kesempatan kepada kita, pergunakan baik-baik itu. Bertanggung jawab kita dengan amanah yang Allah berikan kepada kita itu. Kalau kita jujur kepada diri kita, jujur kepada Allah, maka Allah pasti akan terus memakai kita sampai kelak nanti Allah akan memberikan mahkota kepada kita di hadapan seluruh manusia. Kejujuran kita, kita jujur pada diri kita. Ya Allah, Engkau berikan amanah kepadaku ya Allah, bimbing aku ya Allah. Karena apa? La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak mampu. Jangankan untuk bekerja yang keras, untuk mata ini, mengedipkan mata ini, kita tidak mampu. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya amanah, apalagi namanya amir, apalagi namanya BM Haris. Tidak bisa kita. Maka teruslah memohon kepada Allah. Mohon kepada Allah di salat malam kita itu. Ya Allah, jangan Kau biarkan aku berkhianat ya Allah terhadap amanah yang Kau bebankan kepadaku. Saya yakin saya tidak akan mampu ya Allah. Tapi dengan pertolongan-Mu ya Allah, jangankan hanya menjadi amir, memindahkan gunung ya Allah. Kalau Engkau bantu saya, Engkau bimbing saya akan mampu. Pasti saya mampu. Kalau Allah yang membimbing. Maka itulah gunanya sholat malam itu. Mohon kepada Allah. Sistem yang hak itu tidak ada lain. Manusia hanya akan selamat kalau dipimpin oleh Nabi, dipimpin oleh khalifah. Di luarnya tidak ada. Fahuwa raddun. Itu kalau ayat itu dibaca berkali-kali, kayak diinjak-injak itu chat diinjak itu habis sudah chatnya itu. Kalau seandainya ayat itu kalau dibaca hilang, itu sudah hilang itu ayat. Tapi permasalahannya, sudahkah terpartir dalam diri kita bahwa yang akan selamat itu yang melaksanakan perintah Allah? Dan khalifah sudah menyampaikan bahwa seluruh kejadian apapun yang menimpa kita tinggal lurus saja. Jangan kita mau bengkok-bengkok, lurus terus. Kejadiannya patawakal Allah. Jangan disalahartikan ini hadis ini, ayat ini jangan disalahartikan. Maksudnya itu, kalau ada orang yang menyuruh kamu menurunkan pelang, jangan mau. Karena menurunkan pelang itu pelanggaran. Kalau ada yang menyuruhmu makan babi, jangan mau. Saya tidak mau. Karena dalam akidah saya, itu haram, itu tidak boleh. Hasilnya baru patawakal Allah. Jangan kami diperintah makan babi, ini mungkin sudah ketetapan Allah, kami makan babi sajalah. Terserah Allah apa kejadiannya.
itu goblok namanya. Disuruh turunkan pelang, kami disuruh turunkan pelang, kami turunkan saja pelang itu, kami sabar, patawakkal Allah, terserah Allah kejadiannya. Itu kesalahan. Salah menafsirkan hadis, salah menafsirkan ayat. Maksudnya itu, apapun yang diperintahkan, apapun yang disuruhkan, apapun ujiannya, terus kita kepada yang benar. Kewajiban kita laksanakan, larangan kita jauhi. Selebihnya patawakal Allah, menang jadi, kalah jadi, hidup jadi, mati juga jadi. Yang penting kita di jalan yang lurus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita. Allah mengistiqomahkan kita, memberikan keberanian kepada kita, dan Allah memudahkan urusan kita dalam memperjuangkan agamanya sampai Allah menangkan agamanya ini, atau kita harus duluan ke surga menunggu saudara kita yang lain. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada keliru-keliru, kalau ada yang salah dari pribadi saya, tapi kalau ada yang benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.